daerah Jaksel tuh gak pernah bisa diem. Kali ini tuh Firhan mau cobain kuliner yang udah terkenal banget. Di daerah Jakarta Selatan ada nih nama warungnya Bu Festi Barito. Sobat makan, lagi di daerah Jakarta Selatan. Aku mau makan kayak pecel-pecelan gitu ya. Jadi ini ada apa, Bu? Ada ayam. Ayam goreng. Oh, di sini tuh ada lele, ada ikan mujair juga. Dan di sini terkenalnya itu adalah sambelnya. Mana Bu sambelnya, Bu? Ini dia. Ini dia sobat makan sambelnya. Sambelnya kayak sambel ini ya, apa namanya? Tomat yang apa? Lamongan gitu ya. Nah, ini tuh oh sambel Lamongan. Jadi tuh sambel Lamongan tuh sambel yang cabai-cabainya digoreng sama tomat semua terus diulek. Bener, Bu? Yes. Pakai terasi? Ya. Tuh, pinter. Nah, Kacang tanah yang disangrai. oh pakai kacang tanah bukan kemiri. Oh, nah Bu, aku bikinnya minta 3 ayam, iya 3 dada, terong, sama kol goreng. Sama aku juga mau ikan mujair. Aku tunggu sana ya, Bu. Ya udah sobat makan, aku udah lapar banget. Sambel yang banyak, Bu. Sobat makan, waduh. Penyetan lagi ya. Cuman kali ini versi yang Lamongan. Jadi kalau Lamongan tuh biasanya ada di sambelnya. Nah, warung ini tuh terkenal dengan sambelnya yang medok dan super tasty banget. Menunya juga beragam loh, nggak cuman ayam aja. Kira-kira Firhan tuh pesan apa aja ya? Kita tanya Firhan deh yuk. Aku tuh suka ayam goreng, aku pesen bagian dada tuh, lihat. Dadanya montok banget ya, ini sebelah kanan nih. Tuh. Aku juga pesen ikan, ini ikan mujair. Cuman dia digoreng dulu, baru dioles sama bumbu bakarannya. Terus aku juga pesen ada tahu tempe dan juga ati ampela nih. Pasti kalian bisa lihat lah ya. Ini bener-bener kelihatan kering banget sih ati ampelanya, ati ampelanya. Ini enak banget nih kalau kering gini nih. Jadi kriuk-kriuk gitu luarnya. Kol goreng sama juga ada terong goreng. Sambelnya, lihat dong, aku minta 1 piring. Kalau gitu aku langsung mau cobain di ayam gorengnya. Dia tuh masih ini ya, masih kayak basah dalamnya, nggak terlalu dry banget. Jadi pas dimakan ini nggak sepah kalau kayak gini. Nah tuh, cobain ya. Rasa ayam itu benar-benar dia bumbunya itu meresap. Walaupun dia pakai bumbu kuning, tapi bukan bumbu kuning itu yang medok, bukan ya. Tapi dia kayak cuma ngasih color aja, ngasih rasa garam aja, rasanya nggak macem-macem yang bukan aromatik. Kunci enaknya itu emang ada di sambelnya. Sobat makan, sambal di warung ini tuh bukan sambal biasa. Rempah-rempah di sambal ini tuh disangrai dulu, baru diulek semuanya. Sampai jadi sambal yang super endul kayak gini nih. Nah tuh, lihat sambelnya. Tuh lihat, jadi sambal Lamongan tuh kayak gini loh, dia tuh kecoklatan gini tuh. Sobat makan, sambalnya tuh bener-bener pedesnya tuh kayak juar gitu. Walaupun dia sambalnya pedas, tapi di sini tuh aku bisa ngerasain kacang. Dia tuh bukan pakai kemiri yang digoreng, bukan. Di sini ada tomat, cabai merah yang digoreng, bawang-bawangan digoreng, diulek buat sambal Lamongan, cuma dikasih kacang goreng. Jadi tuh rasanya menurut aku kayak unik ya. Paling pas banget emang, perpaduan ayam yang gurih banget ditambah sambalnya yang tasty pol. Dicampur pakai nasi hangat. Bikin lidah berteriak kenikmatan. Pas dimakan ya, pakai nasi putih, dia tuh apa ya, pedes dari si sambal lebih ke tone down, lebih berkurang, jadi pas banget. Biar makin nikmat nih, di sini juga ada menu pendamping lain. Ada tahu yang minul dan tempe yang rasanya gurih banget. Dijamin puas deh kalau makan di sini. Tuh lihat, masih berair, so juicy. It's called juicy. Enak banget, luarnya crispy. Langsung aja aku mau satuin dengan ayam dan sambal. Ya Allah, Gusti sedap banget ini. Supaya makin nikmat nih, di sini juga ada sate ati ampla yang bikin nafsu makan tuh makin meningkat. Ayam yang super gurih dicampur sama sambal yang nampol ditambah sate ati ampla. Nikmat mana sih yang kamu dustakan? Ini sate ati sama ampelanya, taruh sambelnya. Ini
Maksudnya tempela, ayam, kita gabungin sama nasi, sama sambal. Tapi nih ya, emang paling nikmat tuh kalau makan ayam goreng begini harus ditemenin yang kriuk-kriuk. Ada kol dan terong gorengnya nih. Aku di sini juga udah pesen si kol goreng. Ini makanan yang penuh kenikmatan luar biasa. Kol goreng itu walaupun kelihatannya kayak loyo gitu ya, kayak apa ya, kayak lemes gitu, nggak bisa lari maraton 5 km. Tapi rasanya itu enak banget buat makan. Kalau sobat makan bosen makan ayam, di sini juga ada menu ikannya nih. Ada yang digoreng dan juga dibakar. Kira-kira kalau rasa ikannya bakalan seenak ayamnya juga nggak ya? Tapi sobat makan, aku udah pesen di sini ada ikan mujair. Jadi ikan mujairnya itu kalau di Jakarta tuh ikan bakar itu seringnya dia tuh kayak digoreng dulu gini loh. Digoreng terus baru diolesin sama bumbu bakaran. Nah, ini aku langsung mau potek nih, lihat nih. Tuh. Mantap ya. Nah, ini si ikannya doang nih. Aku kepo banget sama rasanya nih. Menurut aku ya, mungkin karena dia udah digoreng dulu terus dibakar, jadi kayak ada double proses pemasakan. Emang dia agak sedikit dry, cuman bumbunya itu dia itu bisa loh meresap kayak asin gurih. Mungkin kalian kalau suka tekstur ikan bakar yang agak kering, kalian bakal suka ini nih. Pakein sambal, emang sambalnya tuh yang juara di sini. Tuh. Waduh. Aduh, udah puas cobain semua menu di warung Bu Festi ini. Mulai dari ayam sampai ikan bakarnya. Dijamin tidur nyenyak deh malam ini. Tapi tunggu dulu, kita denger nih kira-kira penilaian dari Firhan tuh gimana ya? Aduh, sobat makan, kenyang banget. Tapi tenang, aku bakal ngabisin ini semua. Kalau nggak habis ya aku bungkus sih. Tapi kalian mungkin yang di luar Jakarta bisa langsung ke sini cobain. Tapi kalian harus denger dulu penilaian dari aku ya. Jadi menurut aku, warung Bu Festi Barito enaknya real. Makan sambal yang isinya cabe, itu mah udah biasa. Pernah nggak sobat makan ya, makan sambal tapi isinya duren? Itu gimana rasanya ya? Aku jadi penasaran sih, makanya nih aku kesini nih. Nih ya, sambal seruit Indonesia. Penasaran, aku juga penasaran. Udah yuk langsung aja kita cari sambal durennya itu. Let's go! Wah. Emang ya Audi tuh gak bakal bisa diem deh kalau abis nemuin tempat makan yang unik. Kayak warung sambal seruit Indonesia yang ada di Jakarta Barat ini nih. Ini adalah makanan khas Lampung yang punya cara makan yang unik deh. Seunik apa sih? Cus deh kita eksekusi. Main sweet sampai ke Suriname. Ayo kita makan sambal seruit rame-rame. Nah ini nih yang bikin unik dan beda dari yang lain. Namanya muput lesung. Cara makannya nih emang kudu pakai cobek super jumbo gini. Isiannya tuh banyak, mulai dari terong sampai lauk ikan bakar kuenya. Tapi kali ini Audi secara khusus mengcustom menunya. Kalau sobat makan mau cari menu begini, janjian dulu ya sama warungnya. Nah, daripada bingung sama semua menu di sini, langsung aja deh kita panggilin sang owner buat ngajarin cara makannya. Kali ini aku nggak makan sendirian, tapi aku makan sama ownernya langsung. Ini dia Pak Muhajir. Halo Pak. Sini. Pak. Gimana? Jadi kan ini sesuai konsep ya Pak. Ini kan namanya bubut lesung. Muput lesung. Apa? Muput lesung. Muput lesung ini dari Lampung ya? Ini ciri khas Lampung. Oh, ciri khas Lampung. Katanya kalau muput lesung itu harus makannya rame-rame ya? Iya, harus bersama-sama. Harus bersama-sama, bener. Jadi Pak, ini ada apa? Ini ikan apa? Ini yang namanya ikan kue. Ini ikan kue, oke. Terus? Biasanya ini kalau di Lampung lengkap.
Jadi seperti ini. Jadi ada lalapan lalapan mentah, lalapan mateng, ada lauknya ikan, boleh ayam. Ciri khasnya kita adalah yang kita highlight adalah sambelnya. Ini sambal apa namanya? Ini namanya sambal rampai. Rampai. Ya, Rampai itu apa sih? Nah, rampai itu buah kayak seperti tomat, buah ceri kayak gitu. Tapi ini hanya ada di Lampung. Oh, hanya ada di Lampung. Hanya ada di Lampung. Ya udah, gimana ini cara makannya? Ala-ala nyeruit tuh gimana? Ini harus dibecek-becek dulu. Ini becek dulu. Beceknya harus di sini ya. Oh, ini beceknya di Oke. sini. Pakai tangan aja langsung ya. Nih, gini ya. Ya, boleh dibecek-becek Langsung. dulu. Kita becek-becek Setelah ini ikannya. ikannya harus disuir. Nah, ini yang kalau di sini tuh nggak ada ya. Ini adalah durian yang sudah difermentasi. Jadi ini pun harus ditaruh di sini. Oh, boleh aku coba nggak? Boleh? Aku mau coba ya. Durian difermentasi itu maksudnya gimana? Coba kita cobain ya. Lebih asem ya, Lebih kayak asem. yogurt gitu ya. Betul, karena sudah difermentasi. Ini boleh diambil separuh, dimasukin ke sini. Oke, kita ambil separuh, kita masukin ke sini ya. Udah, terus semuanya diadukkan sama sambelnya. Kita aduk-aduk langsung. Terus udah kayak gini Udah gimana? kayak gitu sebenarnya tinggal dimakan aja. Langsung kita Nah, makan tapi gini. ininya dulu lauknya. Oh, Karena lauknya dulu. Karena lauknya harus gabung di sini. Oh, lauknya pindahin ke sini. Iya. Langsung lah. Diambil dari sini, tapi ambil dagingnya ditaruh di sini. Oke, siap. Ya udah deh, nggak usah lama-lama lagi. Setelah semua lauknya udah dicampur, saatnya kita landingkan aja di mulut. Nih, abis ini udah dibenyak-benyak lagi. Gini ya, Pak? Dah, iya. Gini ya. Langsung kita taruh. Kita iniin dulu di sini. Kita taruh lagi. Cakep banget sobat makan. Ayo, let's go, Pak. Langsung kita nyeruit bareng ini. Nah, ini adalah metode yang biasa dilakukan dari orang-orang ciri khasnya orang Lampung. Iya, emang harus bareng-bareng, Pak. Kalau sendiri nanti aku jatuhnya nyanyi. Makan sendiri. Jangan. Langsung kita nyeruit bareng, kita landingkan ke dalam mulut. Gimana rasanya? Wah, enak banget. Kapan lagi kan makan bareng owner sambal seruit? Mana secobek berdua lagi. Hai. Setelah duriannya dicampur sambal malah rasanya tuh jadi makin nikmat. Nggak ada tuh rasa durian yang bikin enak. Emang ya Indonesia itu punya segudang cita rasa yang rasanya wajib kita cobain satu-satu. Rasanya aduh nikmat banget bener-bener ya. Ini tuh sambalnya yang pas udah dikasih sama duren itu rasanya kayak gak terlalu pedas. Terus ada kecut-kecutnya, ada asem-asemnya. Dan mungkin ditambahin sama terongnya juga, tadi terong bakar dan terong kecilnya ini. Jadinya juga jadi nggak terlalu sepedes yang sebelumnya gitu. Saya mau tinggalin ini ya, karena mau ada urusan lagi ya dan meeting. Oke, Jadi siap. nanti jangan lupa cobain yang ini? pakos pate dan seruitnya. Oke, pakos pati sama Seruit. seruitnya. Oke, siap, Pak. Oke, terima kasih banyak Makasih ya. ya, Pak. Ya sayang banget Pak Muhajir nggak bisa ikut makan bareng sampai selesai. Tapi nggak apa-apa, Audi siap kok ngabisin semuanya sendirian. Next kita lanjut ngabisin pete gorengnya nih. Baik banget ownernya. Langsung lah kita sikat ini. Nih ya, kita banyak-banyak nih, kita uak-uak. Kita masukin lagi ke sini. Pakai petenya. Kita landingkan di mulut. Waduh, rasa nikmat ketika semua lauk bersatu tuh bikin Audi senyum-senyum sendiri. Definisi makan nikmat nggak perlu jauh-jauh sih. Ini enak banget ya. Ternyata bener, emang paling enak itu kalau makan rame-rame, apalagi ya seruit ini emang budayanya itu harus makan rame-rame. Ini ada lalapannya mantep banget. Dicampur sama nasinya, sama ikan kuenya. Aduh, sumpah. Bener-bener nikmat banget. Wah, sekilas sih menunya tuh kayak ikan pakai kuah creamy gitu ya. Tapi ini tuh ikan patin yang dikasih kuah santan. Ini nih menu juara yang ada di sambal seruit Indonesia. Pokoknya kudu wajib hukumnya deh untuk sobat makan cobain.
Nah, Audi mau coba geragot ikannya nih. Let's go. Langsung aku mau nyobain ini, pakos patin. Aduh, ini masih anget ya. Katanya ini dibakar dulu. Jadi aku mau kasih jeruk limonya dulu nih. Nih, kita angkat. Tuh. Kita cobain ikannya. Kita cobain ikannya ya. Kita kasih kuahnya. Pas masuk mulut, rasanya itu nyes banget. Gurih, creamy, ditambah sama rasa ikan patinnya yang lembut bikin Audi mau nambah dan nambah lagi. Abis ini kita cobain menu juaranya yang satu lagi, menu seruit ikan nila. Ini dia nih, yang mesti wajib dicobain. Ini dia seruitnya. Aduh, sekilas kayak pecak ya. Kalau misalnya orang Jakarta mungkin ngiranya ini pecak, tapi ini bukan, ini seruit khas dari Lampung. Ini kita pakein jeruk. Ini beda lagi ya sama pakos pati tadi. Kalau pakos pati pakai ikan gurame, tapi kalau ini pakai ikan nila. Ya. Tuh. Tuh bumbunya nempel banget. Medok banget, banyak banget. Langsung aja kita sikat. Kita landingkan ke dalam. Wow. Sekilas emang mirip bumbu pecak ya, tapi kalau di Lampung sebutannya seruit. Rasanya tuh nyegerin, kuahnya light dan agak pedas dikit. Buat informasi aja nih sobat makan, menu seruit ikan ini bisa diganti ikan apa aja loh. Ini beda banget. Ini dua hal yang berbeda. Kenapa? Kalau ini tuh agak lebih creamy ya. Creamy seperti susu karena dia kan pakai santan juga ya. Tapi kalau yang ini bener-bener nyegerin banget. Wah, bakalan tidur nyenyak deh malam ini. Puas banget nyobain menu yang ukurannya itu di luar Nuro begini. Sambelnya jos gandos, lauknya juga jos gandos. Kira-kira apa ya penilaian dari Audi? Jadi nih, kalau menurut aku, sambal seruit Indonesia di Jakarta Barat enaknya real. Yo, Genzi Jaksa. Emang ya, Jakarta Selatan tuh gak bisa ditinggal bentar. Tahu-tahu udah ada aja nih warkop modern kekinian begini. Menunya juga gak kalah sama Genzi. Sama-sama keren. Ada nasi daging cabai hijau yang pakai premium slice beef kualitas import. Ada juga menu mie jagoan yang rasanya tuh apa iya sejagoan itu. Nanti kita buktiin deh ya. Terus ada juga kulit ayam serta roti bakar coklat dan cane keju coklat dan ketan susu green tea. Ini dia nih Warkop Polim. Let's go deh. Sobat makan, sekarang Vina udah berada di Warkop Polim. Ini adalah warkopnya anak-anak Jakarta Selatan yang paling gaul. Seenak apa sih makanannya? Langsung aja kita coba, yuk. Sobat makan, nah sekarang Vina udah pesen nih semua makanan yang rekomendasi yang ada di sini di Warkop Polim Jaksel. Oke, yang pertama nih ya, langsung aja nih kita pesen nih mie jagoan. Nah, habis itu nih ada nasi daging cabe hijau. Wow. Dan nextnya ini ada kulit ayam polim. Dan next ada roti bakar coklat, ini dia. Tuh, ya kan? Dan next ini ada ketan susu green tea. Dan nextnya ini dia di depan Vina nih ada roti canai coklat keju. Tapi yang pertama nih ya Vina cobain dulu nih mie jagoannya. Oke, ini tuh mie-nya tuh mie goreng gitu ya. Terus dikasih taburan bawang goreng. Terus dipakein bumbunya. Tapi kita coba mie-nya dulu. Mie instan tapi naik level gitu ya. Jadi rasanya itu tuh bukan hanya rasa si gurih-gurihnya yang dari mie itu, tapi ini rasa rempahnya tuh medok banget sampai ke hidung. Ini rasa black peppernya berasa banget, terus pedes.
Wah, keren bener nih warkop. Bisa nyulap mie instan yang goreng jadi naik kelas. Bisa dibilang mirip-mirip lah ya kayak mie Bangladesh dengan kuah karinya yang super medok ini. Kalau makan mie gini tuh pasangannya sih telur rebus yang aduhai banget ya. Langsung aja deh kita emplok mulut. Kita coba sama si telurnya. Sama telurnya. Oke, jadi Vina tahu kenapa mie jagoan ini jadi jagoan di sini karena selain dari rempahnya yang berasa, karinya tuh juga berasa lengket banget di lidah ya. Jadi walaupun aku udah telan tapi masih ada aftertaste-nya tuh di langit-langit mulut aku. Makin nikmat karena ketambahan sama telurnya ya. Bumbu karinya tuh nggak bikin enak dan pas banget nih buat lidah kebanyakan orang Indonesia. Lanjut, kita geser ke menu pernasian duniawi. Ada nasi daging cabai hijau yang pakai lauk premium slice beef. Selanjutnya ini dia nasi daging cabai hijau. Kita cobain ya. Ini nasi daging cabai hijau. Bentuknya tuh kayak gini, tapi dia setengah mateng. Lihat tuh. Masih ada lemaknya, tipis, jadi tidak terlalu berat ya. Dan ini dicampur sama cabai hijau dan ada telurnya. Ini yang sudah Vina aduk, kita cobain dagingnya dulu. Ya. Jadi dagingnya ini bukan hanya sekedar daging, tapi dagingnya ini ada rasa-rasa smoke-nya, ada rasa daging asapnya. Ini rasanya kayak gitu, cuman bentuknya tuh dia panjang. Bentuknya panjang, masih ada lemaknya. Kita coba dagingnya sama dengan nasi dan telurnya. Oke, coba ya. Nasi mereka ini juga lembut banget pun nyampur dengan, aku nggak tahu ini ada minyaknya itu mungkin dari si cabai hijaunya ini kali ya. Jadi tuh benar-benar rasanya tuh berminyak, terus berlemak, dilengkapi dengan rasa asin gurihnya dan pedasnya dari si cabai ini, ditambah lagi telurnya. Wah, itu enak banget. Waduh, ini sih jelas warkop naik kelas ya. 11-12 rasanya kayak makan sei sapi. Udah gitu, lauknya aja berani banget ngasih premium slice beef kualitas import. Jadi nggak khawatir kalau dimasaknya tuh masih kemerahan gini ya. Tenang, di sini juga ada rekomendasi lainnya yaitu nasi daging cabai hijau. Si daging cabai hijau ini tuh perpaduan antara sei, tapi ada rasa-rasa padangnya dikit dari si cabai hijaunya ini. Dan satu porsi ini tuh cukup banget buat ngenyangin kalian, jadi cocok. Wow, menu ini nih yang selalu jadi inceran ke warkop Polim, kulit ayam Polim. Kalau dilihat dari tampilannya sih, tebal-tebal menggairahkan gitu deh. Aku cobain kulit ayamnya dulu. Kulit ayam dipakai tepung aja gitu dengan bumbu-bumbunya. Kita coba sekarang pakai nasi daging sama mie jagoannya. Jadi kulit ayamnya ini tuh lumayan tebal ya. Cuman kalau misalnya kita makan sama si main course-nya ini, itu rasanya kawin banget. Kita coba sekarang pakai si ini, nasi daging cabai hijaunya. Kulit sama nasi itu nggak akan pernah salah. Rasa kulitnya itu jadi langsung keluar pas kena nasinya gitu. Ditambah lagi kan cabai hijaunya ini kan yang udah gurih banget. Walaupun si kulitnya ini cuma digoreng pakai tepung, tapi kalau misalnya masuk ke dalam nasi itu rasa kulitnya tuh langsung keluar. Enak banget dicampur sama si telur dan daging sapi asapnya ini. Kulitnya gurih, masih ada kenyalnya, potongannya gede-gede, dan cocok banget di pairing sama nasi daging cabai hijau dan mie jagoannya. Nah, kalau udah kena makanan gurih-gurih begini nih, enaknya sih dibalas pakai yang manis-manis. Ada roti canai yang diselimutin pakai keju serta coklat. Nah
ini ada cane coklat keju. Ini kita cobain dulu rasanya kayak gimana. Coba ya. Ini roti canenya enak banget. Luarnya crispy, dalamnya tuh lembut. Roti canainya juara, lembut dan gurih dari campuran mentega. Ditambah sama topping keju dan coklat yang gak pelit. Next, ada menu roti bakar yang pakai coklat premium di dalamnya nih. Kita lihat di sini ada roti ya yang fluffy, abis itu di luarnya dibakar dan ditaburin sama si susu kental manisnya. Coba dari tengah dulu aja. Coklatnya banyak ya, sobat makan, nggak pelit. Kita coba makan. Oh ini itu rasa-rasa seperti choco maltin gitu ya. Jadi nggak pure meses aja, tapi di dalamnya ada crunchy-nya gitu. Jadi ada sensasi kriuk-kriuk setiap kalian mau makan. Wah, dijamin gak bakal cukup seporsi ini mah. Pantas aja ya, Warkop Polim tuh rame. Nggak udah-udah. Cocok banget nih buat sekedar makan siang atau nongkrong bareng Besti. Dan gak lupa juga, Vina pesan menu ketan susu green tea yang gak kalah menarik. Rasanya tuh ya, pulen dari ketan ketemu susu dipakein topping green tea. Jadi ada rasa baru nih di lidah Vina. Ini ada ketan susu green tea. Makanya Vina pengen nyobain rasanya kayak gimana sih ketan susu green tea. Green tea-nya ini bukan hanya green tea ternyata, tapi ada kriuk-kriuknya juga sama kayak roti bakar coklatnya. Jadi makan green tea tapi ada sensasi kriuk-kriuknya, crispy-nya gitu. Mungkin kita coba sama ketannya. Oke, ini rasanya unik banget. Cuma di sini rasanya kalau misalnya di Vina deskripsikan, yang namanya susunya tuh udah manis, ditambah green tea. Rasa green tea itu kan masih ada yang kayak rasa teh-tehnya gitu kan. Itu dicampur sama si ketannya ini. Nah, ketannya itu nggak ada rasanya. Jadi ketannya tuh rasanya tuh plain aja, nggak ada asin, nggak ada gurihnya. Tapi pas nyampur sama si kuah green tea-nya ini dan susu kental manisnya, rasanya enak. Selesai sudah rasa penasaran Vina sama tempat viral ini ya. Menunya tuh nggak ada yang fail. Semuanya ya enak-enak. Mulai dari menu asin sampai yang manisnya. Kira-kira apa kata Vina nih soal penilaiannya ya? Jadi kalau menurut aku, Warkop Polim di Jaksel rasanya rating 5. Sobat makan, yang namanya kuliner legend mah udah pasti gak boleh di skip. Apalagi kalau bentuknya es-esan gini. Udah pasti jadi favorit warga plus 62. Es Oyen Kepu Timur punya banyak menu. Mulai dari es teler, es campur, alpukat, dan kelapa. Jualannya udah dari tahun 70-an. Wow. Langsung aja deh kita ikutin Audi buat bedah rasanya. Nyari ikan kerapu nggak pakai aturan. Yuk mari kita cobain es kepu Kemayoran. Sekarang ini aku udah di depan es kepu ya. Ini es yang viral banget, katanya legend, enak. Karena ini ya, dia itu beraneka ragam ngejual esnya. Aku makin penasaran, ini kan panas terik ya. Pas banget rasanya kalau kita nyobain es. Biar tenggorokan seger, let's go Sobat Makan. Nah, ini aku udah kenal banget nih Sobat Makan sama Pak Amin kan Pak? Iya, penjual es kepu yang viral. Tapi kali ini Pak, aku pengen langsung buat sendiri aja. Nah, abis itu apa lagi? Aku aja yang buat. Pakai ini, pakai alpukat. Segini? Udah. Terus apa lagi, Pak? Kelapa. Kelapanya kayak mantep banget nih. Aku mau yang agak banyakan ya, Pak ya? Kelapanya ya, Pak. Mantap. Dah, terus habis itu apa, Pak? Pacar Cina. Sekoteng.
Tuh, uduh. Habis itu apa lagi, Pak? Apa itu? Apa? Buah tep. Oh, nih buah tep. Kita pakai ini yang jumbo. Nangka. Ada nangka juga, Pak. Nah, dah, Pak. Terus apa lagi, Pak? Gula. Gula. Berapa sendok? 1 ya. Dah. Terus susu. Bilang op ya, Pak. Udah, pakai apa lagi, Pak? Udah, ini aja. Tinggal minum. Cepat sekali. Sobat makan, ini dia ya. Es campur ala Claudia Andara dan juga Pak Amin. Pak, aku pesen satu lagi alpukat kocoknya. Ya, 1 diantar ke depan ya, Pak. Aduh, mantep banget. Udah langsung aja ini daripada meleleh. Langsung kita sikat, sobat makan. Panas terik, langsung dihidangkan es kepu Kemayoran. Yang ini nih, yang menggoda ini adalah es campur tuh. Kondimennya banyak banget ya. Dan yang satu lagi ini adalah alpukat kocok. Ini ada coklatnya tuh ya, langsung terlihat tuh. Terus ada kelapanya juga, guys. Tuh, ada kelapanya juga dan di bawahnya ini ada gulanya. Aduh, aku bingung mau yang makan yang mana dulu. Tapi kayaknya es campur ini dulu aja ya. Aduh. Aku mau aduk dulu ini. Aku aduk. Ini aku buat sendiri loh, tadi loh. Aku yang serut loh esnya. Langsung kita landingkan saja lah, sobat makan. Dia rasanya manis dan terasa ada susunya. Karena kan memang cuma pakai air gula dan susu kental manis ya. Segar bukan main, manisnya pas, gak saling overpower. Dan buah nangka yang bikin es campur itu makin harum. Sekarang aku mau cobain ini ya. Ada pacar Cina, buah atep, kelapa, sama nangkanya. Kita landingkan jadi satu. Aku suka nangkanya. Nangkanya tuh gak asem, manis, enak. Potongannya juga pas menurutku. Dan buah atepnya ternyata lucu, rasanya tuh kayak jelly-jelly gitu. Dan yang aku suka, dia kondimennya walaupun bermacam-macam ya, kondimennya walaupun bermacam-macam, tapi satu kondimen itu porsinya gede-gede banget. Ini adalah kelapanya. Siang-siang gini emang pas rasanya kalau dihajar sama yang segar-segar. Apalagi adanya irisan buah kelapa asli di dalam es campurnya. Duh, jadi ngasih sensasi krenyes-krenyes gak sih? Nah, ini aku mau cobain alpukatnya. Ini alpukatnya masih ada yang berbentuk udah dibenyak dan ada yang berupa potongan ya. Kita coba ya. Wah, makin nikmat karena adanya isian alpukat di dalamnya. Udah ketemu yang manis-manis di town down pakai buah alpukat yang punya rasa sedikit pahit. Teksturnya kayak butter dan meleleh deh di mulut. Langsung kita cobain, kita tukar dulu. Ini adalah alpukat kocok. Tuh, ini di bawah ada gulanya ya. Dan ke atas ada susu coklatnya, langsung aja kita aduk. Nah, lucunya di alpukat kocok ini ada ininya juga, guys. Ada daging kelapanya juga nih dikit nih. Kita cobain dulu ya. Ini enak banget buat yang nggak suka kalau ngelihat alpukat benyek gitu. Aku prefer ke alpukat kocok ini karena enak banget, dia jadi udah kayak berupa es gitu kan. Wah, udah puas ya cobain semua menu di Es Oyen Kepu Timur. Kira-kira ada kata-kata apa nih dari Audi soal penilaiannya nih terutama? Tinggalnya di sekitar Kemayoran, mesti banget cobain es kepu Kemayoran. Kenapa? Karena ini enak banget. Tapi berapa ya kira-kira penilaiannya? Aku jadi bingung nih mau ngasihnya saking enaknya. Jadi
Kalau menurut aku, es kepuk Kemayoran enaknya gurih. Sobat makan, siapa di sini pecinta daging? Buruan deh merapat. Kali ini geng rating 5 mau kasih rekomendasi kuliner yang legend banget. Karena udah ada sejak tahun 1970-an. Namanya Sate Haji Romli. Lokasinya tuh ada di daerah Jakarta Selatan. Uniknya nih, sate di sini tuh ukurannya bisa dibilang di atas rata-rata. Dagingnya tebal-tebal, aroma satenya ya udah pastilah menggoda. Kira-kira Firhan pesan apa aja ya? Cus, ikutin terus. Sate, sobat makan. Sekarang aku lagi di daerah Jakarta Selatan. Di sini tuh ada sate yang terkenal banget nih depan aku. Ini tuh udah legend ya Pak ya? Iya. Dari tahun 80-an. Yang katanya nih orang-orang biasa makan di sini tuh ngantri banget. Ayam itu gede-gede banget, tapi di sini nggak cuma ada ayam ya, ada kambing. Pedih banget Pak, lanjut Pak. Bikinin saya deh sate ayam sama sate kambing ya. Ya udah bikin di sana ya Pak. Makasih, udah sobat makan. Kita makan yuk. Aku pedih banget. Sobat makan, akhirnya setelah ngebakar-bakar tadi, aku dapet nih satenya ini banyak banget ya. Ini aku pesen sate ayam dengan full bumbu kacang, terus juga ada sate kambing yang ada potongan lemaknya gitu di tengah-tengahnya tuh kayak, aduh nikmatnya. Lihat dong, sate ayamnya itu bener-bener dagingnya tuh gede-gede. Jadi di sini tuh emang katanya ada yang full daging, ada yang pakai gaji ataupun lemak ayam. Nah, di sini tuh ada 2 jenis sate ayam dan sate kambing. Sebelum dibakar, sate-sate di sini tuh dilumurin sama bumbu terlebih dahulu biar rasanya meresap sampai ke dalam-dalam. Makin penasaran deh bakalan kayak gimana ya rasa satenya. Yuk kita tanya Firhan. Dan tipe kali dia di sini tuh bumbunya tuh bumbu kacang yang halus banget teksturnya tuh, lihat tuh. Aku mau cobain ya. Sate itu enak gimana bumbu kacangnya. Dia tuh manis, legit. Jadi tuh rasanya apa ya, gurihnya dapet, terus juga kacangnya wangi. Dia ngegorengnya pinter, nggak gosong. Aku langsung mau cobain sama satenya nih. Kalau dari bumbunya ini sih udah medok ya dan berasa banget kacangnya. Wah sobat makan, ini bener-bener sate yang enak banget. Dia tuh legit, empuk, dia nggak overcook masaknya. Bagian kulit yang biasanya tuh kenyal-kenyal nggak jelas, aku tuh paling nggak suka. Tapi ini matangnya pas, dia luarnya agak kering, dalamnya lembut, enak banget ini. Dan di sini tuh ya, kita tuh makannya tuh pakai lontong, tau pakai lontong nih. Aku lebih suka si lontong karena dia tuh aroma daun pisang tuh bisa kayak menyerap gitu ya. Nah, biar makannya tuh lebih kenyang dan emang kalau makan sate itu ciri khasnya ya harus pakai lontong sih. Nah, kalau udah ada lontong gini langsung auto dilahap deh pokoknya. Ini lontong sebenarnya kayak lontong biasa aja pada umumnya. Cuma kalau kalian lihat di sini, warna hijaunya ini dari daun pisang cantik banget, aku nggak bohong ya. Aroma si daun pisang itu bisa nyerap ke dalam si lontongnya. Dia padat tapi lembut. Nah, bingung nggak lo? Kalian cobain sendiri kalau lagi main ke daerah Jakarta Selatan ini. Supaya makannya tambah nikmat nih, sobat makan tuh bisa tambahin perasan jeruk dan sambal cabe. Dijamin bikin keringet goblos deh pokoknya. Sambalnya boleh dicocol, boleh kalian siram dulu sedikit di sini, biar dia ada sensasi kayak pedes-pedesnya gitu loh. Baru kita begini caranya. Diaduk-aduk gini, tuh. Wah, sambalnya kayak makan petasan banting, meledak langsung. Kalau sobat makan bosen makan sate ayam, di sini tuh juga ada menu sate kambing. Bedanya nih, kalau sate kambing tuh nggak menggunakan bumbu kacang, melainkan menggunakan bumbu kecap. Kalian tim bumbu kacang apa bumbu kecap buat kambing? Kalau aku
tim bumbu kecap. Tuh lihat, cakep banget, bener-bener glowing ya. Ini tuh glowing itu didapat dari kayak lemak yang ada di kambing yang kebakar yang melted gitu loh. Dan di sini dia pakai kambing di bawah 1 tahun. Jadi harusnya dia empuk. Lihat dong, kalau kalian bisa lihat, ini lemak kambingnya itu diambil dari lemak bagian brisket atau bagian kayak dada. Karena itu jauh lebih melted lemaknya nih dibanding di bagian paha atau bagian lainnya nih. Ini sobat makan yang aku cari, sate kambing yang enak, nggak ada bau kandang-kandangnya, wangi daging kambing yang kebakar, bayangin lemaknya tuh kebakar yang meletek-meletek, ketik gitu. Terus juga aroma dari si kecapnya, dia pakai kecapnya bukan kecap yang biasa dijual di supermarket, enggak. Dia kecapnya tuh khusus, jadi rasanya tuh gurih manis karena kecap itu menentukan enaknya juga dari sate kita loh. Acar di sini juga acar bawang, acar tomat, itu tuh penetralisir dari kolesterol. Jadi yang suka pada kenceng palanya nih makan beginian, makan acarnya. Nah, selain itu bedanya nih, kalau sate kambing di sini tuh dikasih acar di atasnya. Katanya sih biar ada sensasi meledak-meledaknya gitu dia dalam mulut. Sobat makan, wow, sate kambing ketemu acar pedes, kriuk-kriuk, cabai rawitnya. Oh, Allahu Akbar. Sampai takbir, tahu gak sih ini saking enaknya. Ini kita padu-padankan dengan si lontong ya. Tuh, sama sambal juga. Jadi biar makin mantap gitu. Tuh lihat sobat makan. Sate kambing sama lontong nggak akan pernah gagal. Ini aku pesen ya, per 10 tusuknya dia tuh harga 50.000. Jadi menurut aku ini cukup murah dengan ukuran kambing yang cukup gede-gede ya. Kalau misalnya kalian yang nggak suka lemak-lemaknya, dia ada full daging, jangan khawatir. Sama si ayam juga, kalau kalian nggak suka kulit, bisa banget full daging. Nih, yang pagi bangun masa otot, bisa banget makan beginian. Coba aku mau gabungin, bertarung nggak dia ayam sama kambing ya? Berdua gini nih, kayak ayam, kambing, apakah dia bertarung di mulut? Kita coba ya. Aduh, Firhan. Ada-ada aja deh eksperimennya. Tapi nih ya sobat makan, penasaran juga gak sih gimana sama rasanya kalau sate ayam dan kambing dijadiin satu kayak gini nih? Rasanya surprisingly is really good. Jadi ketemu manisnya bumbu kacang, aroma kambing, tapi di sini aroma kambingnya bukan perengus, tapi aroma kambing yang enak, sama sate ayam yang bumbu kacang gini, enak banget. Wah. Udah puas cobain menu sajian satenya, sekarang giliran kita dengerin penilaian dari Firhan nih. Kira-kira saya enak apa sih? Cus Firhan, kasih tahu dong. Jadi sobat makan, menurut aku sate ayam dan kambing Haji Romli rasanya rating 5. Serating 5 itu loh, Pat's Legend. Buat sobat makan, sekarang udah nggak perlu insecure lagi kalau ngelewatin rekomendasi kuliner dari rating 5. Caranya tuh gampang, tinggal ambil HP kamu, terus scan QR Code yang ada di kanan bawah layar TV kamu. Nah, sekarang kamu tuh udah bisa nonton tayangan rating 5 dan semua tayangan Haji TV di mana aja melalui RCTI Plus. Yuk, scan sekarang ya.